Sudah siap semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai rencana kita minggu lalu, pada pertemuan kali ini kita akan demonstrasi mengenai perakitan PC ya. Jadi di meja saya sudah tersedia PC yang belum dirakit, semua sudah saya bongkar. Tapi sebelum kita mulai perakitannya, kita review dulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Prosesor, terus port USB, motherboard, RAM. Nah, kita kemarin belajar tentang klasifikasi hardware ya. Tadi disebutkan teman-teman itu maksudnya materi klasifikasi hardware. Kalau prosesor itu berarti hardware untuk pemrosesan. Kalau tadi ada port-port tadi itu klasifikasinya maksudnya I/O port. Terus kalau RAM maksudnya kalau pemrosesan juga. Terus ada lagi selain pemroses, terus ada I/O port, ada lagi storage. Yang masuk storage apa aja? RAM-ROM. RAM-ROM bisa. Kalau RAM-ROM itu maksudnya lebih ke arah memori. Nah, kalau untuk yang khusus storage atau penyimpan data itu bagian seperti disk, apalagi SSD. SSD benar sekali, terus ada CD, ada flash disk, apalagi yang lain? Memory card. Memory card benar sekali. SD card. Kalau RAM dan ROM tadi, nah itu fungsinya untuk membantu kerja proses pemrosesan, dia menyimpan data sementara dan juga data yang sebelum kita booting dan sebagainya. Itu untuk RAM dan ROM. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini. Karena kita sudah belajar kemarin mengenai hardware ya, macam-macam komponen komputer, berarti harusnya semua bisa menyebutkan kan, yang ada di meja saya ini apa saja. Kita mulai dari ini apa? Casing. Oke. Casing ini wujudnya bermacam-macam. Ada yang memerlukan ruang yang besar untuk motherboard yang besar, ada yang memerlukan ruang yang kecil untuk motherboard yang lebih kecil. Slot-slot yang ada di sini, kira-kira ini slot itu apa? Untuk menaruh hard disk. Hard disk bisa, Terus ada yang tempat buat naruh fan, VGA. Ada yang lain? Apa ya? Apa lagi? Power supply. PSU, terus PSU? motherboard. Oh ya, motherboard di dalam sini ya. Oke, kita telah satu-satu. Jadi benar sekali tadi, kalau bagian sini utamanya biasanya untuk menaruh CD-ROM. CD-ROM itu seperti apa? Wujudnya seperti ini, kotak. Ada yang pernah pegang CD-ROM yang sudah dipuntar? Yang wujudnya kotak seperti ini? Belum. Nah, ini saya tunjukkan ya. Ini CD-ROM yang dilepas dari casingnya. Ini tadi CD-ROM yang sudah terlepas dari casingnya. Wujudnya kotak, sebenarnya di dalamnya ini ada alat untuk membaca data dari CD. Alatnya itu namanya apa? Ada yang tahu nggak? Jadi dia punya kepala semacam jarum untuk membaca CD yang di dalamnya, itu biasa disebut dengan optik. Dia ada satu keping berbentuk lingkaran. Nah, di dalam lingkaran itu ada datanya. Nah, datanya itu dibaca dengan kepala optik tadi. Seperti itu. Sama dengan hard disk. Anda yang sudah pernah belajar mengenai prinsip kerja hard disk nggak? Pernah dia tuh kalau dibuka isinya. Pernah tahu isinya? Ada apanya di dalam sini? Kayak DVD bentuknya. Nah, benar sekali. Ada piringan juga. Dan dia juga punya kepala optik untuk membaca datanya. Makanya ketika kita menyalakan komputer, kita akan mendengar suara hard disk itu berputar. Nah, itu karena piringan yang ada di dalam hard disk itu juga berputar agar datanya bisa terbaca. Nah, kalau SSD pakai piringan juga nggak? Enggak. Kalau SSD pakai IC ya. Tapi kita tidak punya SSD untuk didemokan, sayang sekali. Mungkin lain waktu ya. SSD kalau misalkan satu komputer pakainya SSD doang, nggak sebasic yang pakai hard disk. Iya, benar sekali. Juga suara berisik itu dari fan juga atau kipas.
Jadi nggak melulu dari apa hard disk atau CD-ROM. Oke, kita lanjut telah casing kita. Jadi di sini biasanya tempat untuk CD-ROM ya. Kalau hard disk bisa di sini. Ada juga yang menaruh di bawahnya lagi. Kenapa? Karena dimensinya berbeda. Kalau kita lihat dimensi CD-ROM itu segini, hard disk cuman segini. Jadi dimensinya berbeda. Kalau ditaruh di tempat yang sama, dia tidak akan terpasang sempurna karena cuma satu sisi aja yang menempel. Sedangkan ini dalamnya kelihatan nggak? Yang bagian sini terutama. Nah ini kan ada ruang yang cukup lebar. Ini cocok pas untuk CD-ROM, tapi untuk hard disk ini terlalu lebar. Jadi ada ruang lagi di dalamnya, ada sekat lagi yang fit untuk hard disknya. Kalau floppy disk ada yang pernah dengar nggak? Nggak tahu. Kalau icon save itu dari gambar apa tahu nggak? Kalau di Microsoft Word dan lain-lain ada icon save itu diambil dari gambar apa tahu nggak? Hard disk? Apakah hard disk? Icon save itu diambil dari gambar disket. Pernah lihat disket? Disket itu generasi penyimpanan sebelum CD ya. Nah, dibacanya dengan floppy disk tadi. Nah, kalau belum pernah lihat disket, mungkin nanti di searching saja. Soalnya sekarang sudah jarang sekali dipakai. Ataupun mungkin orang punya untuk koleksi saja. Terus ada ruang lagi di sini. Kalau tadi disebutkan VGA, VGA itu ruangnya ada bukan di panel depan. Depannya kan sini ya. Ini depannya. Bukan di panel depan tapi di panel yang belakang. Tempat VGA itu di bawah sini. Kenapa? Karena VGA-nya kan punya port. Kita lihat VGA ya. VGA-nya punya port VGA. Ada lagi port satu lagi yang lebih baru. Ada yang tahu itu port apa? Kita kenal port HDMI, HDMI atau HDMI. Boleh nyebutnya HDMI atau HDMI. Nah, itu port yang lebih baru. Ini kan port-port ini umumnya kan di belakang. Jadi habis nanti kira-kira akan terpasang di belakang. VGA nanti kira-kira akan terpasang di belakang sini. Oke, ini untuk casing. Nah, kalau power supply tadi, power supply yang ini ya. Power supply tadi akan dipasang di kebanyakan casing di bagian atas ini. Ada beberapa casing yang memasangnya di bagian bawah, tapi itu cukup jarang. Kebanyakan dipasang di bagian atas. Ada yang pernah belajar mengenai ini nggak? Berapa output daya yang dikeluarkan power supply? Power supply itu keseluruhan dayanya tergantung dengan seberapa besar beban komponen yang akan ditanggung di komputernya ya. Kalau voltasenya 220, karena rumah di Indonesia kan menggunakan voltase 220 volt. Kalau ini sudah paham ya, kenapa 220 volt? Nah, kalau dayanya itu 330 watt kalau yang dipakai ini. Ada juga yang menggunakan daya 240 watt, ada yang 350, ada yang 450 watt. Tergantung seberapa banyak komponen yang ditanggung dari komputer. Kalau ini yang ini 330 watt. Sekarang ke ini kabel-kabelnya. Fungsinya masing-masing. Kira-kira ini yang ke motherboard yang mana? Yang kanan atau yang kiri yang ke motherboard kira-kira? Yang kanan. Kanannya layar. Yang ini ya, yang ke motherboard yang secara fisik lebih besar. Yang biasa jumlah pinnya 24. Ada 5 volt, ada 12 volt. Ada yang cuma ground saja. Saya ingatnya yang hitam itu ground. Yang kuning 12 volt. Nah, kalau yang kecil-kecil ini biasanya untuk power ke hard disk atau kipas dan perangkat lainnya yang tidak terhubung ke motherboard langsung. Tapi kalau yang di motherboard
Ini pakai pin yang ini. Ada juga pin support yang 12 volt juga, ini lebih kecil. Nanti ini ke motherboard juga. Sebelum ke motherboardnya, yang ini apa? RAM, ya benar sekali. RAM-nya jenisnya DDR3. Ada jenis lain untuk RAM selain DDR3 nggak? 2 sama 4. DDR2 sama DDR4. Nah, oke, bagus sekali. Bedanya apa? Harganya. Harganya, oke. Oke, bagus. Ya, yang jelas selain harganya juga kemampuan untuk membacanya ya. Kecepatannya. Ya, kecepatannya. Kalau secara fisik biasanya ditandai dengan jumlah pinnya. Maksudnya ditandai dengan jumlah IC-nya biasanya. Secara fisik RAM dengan DDR lebih tinggi itu punya IC yang lebih banyak karena dia memproses data yang lebih banyak juga. Nah, sebenarnya selain DDR itu ada jenis RAM lain. Antara lain ada SDR, itu generasi sebelum DDR. Nanti kalau teman-teman ketemu ada RAM dengan pin di sini dibelah jadi 3. Kalau ini kan jadi 2 bagian. Ini kelihatan nggak? Nah, ini kan dibagi jadi 2 bagian pinnya. Nah, ini DDR tipenya. Nah, nanti ada juga yang pinnya itu dibagi jadi 3 bagian, itu SDR. Ada juga RAM yang lebih jadul lagi seperti EDORAM, RDRAM, Flash RAM dan sebagainya. Nah, itu generasi yang sudah tidak kita temui lagi ya sekarang ya. Kalau yang kita temui sekarang ya DDR ini. Ya, karena mungkin teman-teman hidup di zaman sudah DDR3 minimal. DDR2 pun sudah jarang. Nah, kalau saya dulu masih ada RAM SDR, masih ada RAM DDR. Cara pegang RAM, biasanya orang pegang RAM seperti ini. Kenapa? Nah, mereka menghindari menyentuh bagian pin sama boardnya. Ataupun kita boleh pegangnya di cengkeram pakai tangan, tapi seperti ini di bagian IC-nya. Kenapa bagian kuningannya ini tidak boleh dipegang? Kemarin masih ingat? Menghindari proses yang kita kenal dengan istilah korosi. Jadi karena ini perangkat untuk menghantarkan listrik ya, perangkat menghantarkan listrik itu rawan korosi karena kotoran. Di tangan kita ini kan banyak menyentuh benda lain, jadi ada debu. Nah, kadang pun kalau kita menyentuh kaca akan tertinggal bekas sidik jari yang dihasilkan dari kelembapan tangan, juga keringat, juga debu. Nah, karena kalau kita pegang bagian kuningannya ini, nah ini akan menghambat aliran listrik. Jadi dihindari untuk pegang seperti ini nggak boleh. Pegang seperti ini juga nggak boleh. Amannya pegang di IC-nya atau di bagian pinggirnya seperti ini. Ini nanti sekarang cuma bisa membayangkan ya, tapi nanti semoga kita bisa praktek di sekolah ya. Nah, akan saya berikan kesempatan untuk pegang setiap komponen yang ada di meja ini. Nah, kalau ini apa? Fan prosesor. Nah, ini fan prosesor. Ada fan lain ya selain untuk prosesor? Ada, ini fan untuk casing ya. Fan prosesor ini punya 4 kaki pengunci di bagian pojoknya, biasanya tanpa skrup ya. Tapi ada juga yang fan yang pakai skrup, biasanya fan-fannya AMD itu masih pakai skrup. Kalau fan-fannya Intel itu biasanya pakai pengunci seperti ini di kaki-kakinya. Nah, ini papan utamanya, papan hidupnya atau motherboardnya. Ini selain motherboard juga saya bawa ini busa juga. Kenapa kok ada busanya? Nah, karena motherboard ini kan bagian yang harus dilindungi, papan ibu kan. Semua komponen mengarahnya ke motherboard. Karena casing ini terbuat dari metal, jadi daya lenturnya itu kurang. Tidak ada suspensinya lah istilahnya. Jadi untuk mengakalinya, casing jang metal ini kita taruh busa di atasnya, baru kita taruh motherboardnya. Jadi kalau ini motherboard terguncang, paling tidak masih ada perlindungannya atau suspensinya lah.
Terus ini ada yang ketinggalan. Ini ada kabel. Kabel apa namanya? Kabel apa? Kabelan. Kurang tepat. Karena ini sebenarnya kabel untuk menghubungkan hard disk ke motherboard. Nah, apa itu kabel yang untuk menghubungkan hard disk ke motherboard? Kita kenal istilahnya kabel SATA ya. Jadi di motherboard ini ada portnya ini kita sebut dengan port SATA. Ini kabelnya ditaruh di sini. Ada lagi sebenarnya bukan kabel SATA, tapi kabel IDE atau IDE. Nah, kalau ini tadi SATA, yang ini kabel IDE atau IDE. Orang biasa menyebut IDE atau IDE. Nah, bisa dilihat kalau IDE ini punya 3 port. Kalau SATA ini punya 2 port. Karena zaman dulu ketika kita ingin menggunakan hard disk atau CD-ROM yang banyak, misalnya kita ingin punya 2 hard disk, kita harus atur konfigurasi hard disk mana yang jadi prioritas. Jadi kita kenal istilah ada master, ada slave. Jadi ini untuk master, yang ini untuk slave. Jadi yang master nanti akan di-load terlebih dahulu. Jadi misalnya hard disk yang buat OS-nya atau buat booting, bisa ada hard disk yang buat data, misalnya dulu seperti itu. Yang booting ditaruh di master, yang data ditaruh di slave. Itu konfigurasinya belum dipakai. Tapi karena sekarang komputer itu sudah lebih pintar, tidak ada konfigurasi master atau slave. Sekarang cuma ada primary, secondary, itu pun sudah bisa diatur di software. Jadi cuma tinggal butuh kabel SATA ini. Dan kabel SATA ini juga bisa dipakai selain di hard disk juga di CD-ROM. Ini prosesor ya. Sudah pernah pegang prosesor secara langsung? Belum. Nanti kita akan praktekkan di sekolah kalau sudah bisa masuk. Dan di prosesor ini ada pin-pin di dalamnya. Ini prosesor dual core. Soketnya kita kenal dengan nama soket LGA. LGA ini soket generasi untuk dual core dan i3 dan sekarang itu masih pakai LGA. Yang membedakan adalah serinya. Kalau dual core itu pakai yang 775, kalau i3 itu pakai yang 1150, ada yang 1155, ada yang i7 itu pakai kode nama di atas 1000. Kalau 775 itu masih yang dual core. Selain prosesor Intel ada prosesor apa? AMD A4 sekarang datang dengan Ryzen-nya ya, Ryzen. Ryzen 3, Ryzen 5. Nah, kalau AMD pakai soketnya pakai AM2, AM3, yang AM4 itu yang dipakai Ryzen. Kalau AM2 itu yang dipakai generasi AMD Athlon atau AMD seri A. Entah itu A4, A8. Untuk merakit komputernya, kira-kira yang pertama dirakit, yang pertama dipasang apanya? Kira-kira yang mulai dipasang pertama apanya? Motherboard. Motherboard ke casing. Bisa? prosesor ke motherboardnya dulu.